semuanya, saya Regita selaku dari pembicara untuk kelompok ini. Sekarang saya berada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang terletak di Jakarta Pusat. Sebelumnya tujuan saya ke sini adalah ingin membaca dan memperkenalkan beberapa buku yang berbau budaya dan kewarganegaraan. Tetapi sekarang sudah tidak ditengok di kalangan masyarakat. Sebenarnya apa sih yang bikin masyarakat sampai kurang literasi? Kalau gitu, saya tanyakan langsung ke Ferdi ya. Fer, kira-kira apa sih yang bikin masyarakat sudah tidak mempunyai minat literasi? Ada beberapa faktor, Git. Yang pertama, udah pastinya karena gadget dan game. Dan yang kedua, kurangnya fasilitas atau buku-buku yang tersedia terbatas. Maka dari itu, nih kita berdua di Perpustakaan Republik Indonesia mau memperkenalkan nih kepada masyarakat agar bisa melek literasi lagi. Yang dimana di sini tuh tersedia banyak buku, fasilitasnya lengkap, rute angkutan umumnya juga gampang banget. Yang paling penting free dan tidak dipungut biaya. Nah guys, Perpustakaan Nasional ini ada agar kita sebagai warga negara Indonesia mampu meningkatkan literasi, terutama literasi budaya dan kewarganegaraan. Jadi buku yang saya baca kali ini adalah Masyarakat Jawa dan Budaya Barat. Buku ini menjelaskan tentang pandangan masyarakat pribumi pada saat awal abad ke-20, di mana saat bangsa Barat menduduki bangsa Indonesia. Buku ini bercerita tentang masa kolonial dan buku ini menjelaskan tentang perubahan-perubahan pandangan cara berpikir pada saat awal kolonial dan saat kolonial itu terjadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang memahami budaya Panji. Cerita Panji ini berasal dari Jawa Timur. Cerita Panji adalah sastra klasik tingkat dunia yang berasal dari Indonesia. Cerita Panji merupakan cerita asli Indonesia yang bersumber dari kerajaan, Kediri dan Jenggala. Ini menyebar ke seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara, menyeberang ke Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga ke negara-negara seperti Malaysia atau Thailand, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang buku wayang, asal-usul, filsafat, dan masa depannya. Asal-usul wayang berasal dari kata Jawa yang artinya bayangan. Penjelasannya, wayang itu terdapat dalam zaman prasejarah, zaman kedatangan orang Hindu, zaman kedatangan agama Islam. Perkembangan wayang juga terdapat diantaranya ada wayang bayangan, wayang purwa, wayang beber, wayang gedok, wayang klitik, wayang golek, wayang wok, dan wayang madya. Buku ini berisi tentang batik. Batik merupakan kerajinan tangan masyarakat Indonesia yang sudah dikenal sejak abad 16 Masehi. Batik dibuat di selembar kain dengan menggunakan lilin. Kemudian diproses secara tradisional menjadi lembaran kain dengan corak yang khas. Buku ini membahas tentang segala sesuatu tentang batik, mulai dari legenda Melayu, tentang batik, cara pembuatannya, peralatan yang digunakan, perkembangan batik, desain dan maknanya, serta beberapa contoh batik di beberapa kota di Indonesia. Penulis berharap melalui buku ini kecintaan terhadap budaya asli Indonesia semakin tertanam dalam diri setiap pembaca. Jadi yang buku saya baca itu adalah Obat Tradisional Kekayaan Indonesia.
Di sini tuh dia menceritakan tentang Indonesia kaya dengan keanekaragaman hayati dan budayanya. Dari abad ke-20 itu udah mulai nenek moyang kita mengenalkan obat-obat tradisional seperti temulawak, kunyit, dan lain-lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam di bidang obat tradisional untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan ekonomi. Obat tradisional yang terbukti secara ilmiah berkhasiat dan memiliki mutu yang tinggi dan aman, perlu dinyatakan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan formal. Halo, saya Ferdi Hangguan Siahaan. Saya berada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Di sini banyak sekali buku-buku yang bisa kalian baca, dan tidak hanya itu saja. Kalian bisa juga mengerjakan tugas di sini. Di zaman sekarang sudah tidak cukup hanya literasi dasar yang dulu kita tahu, cuman baca, tulis, hitung, dan juga harus didukung literasi media, literasi visual, literasi teknologi, dan lain-lain. Dan ini merupakan tugas yang harus dilakukan tidak hanya bagi pemerintah, tetapi seluruh masyarakat. Dan kali ini kita lihat apa saja yang menjadi dimensi untuk meningkatkan literasi di masyarakat. Saya bersama Regita ingin bertanya-tanya nih, menurut Regita, gimana rasanya berkunjung Perpustakaan Nasional? Untuk suasananya sangat menyenangkan, ditambah koleksi-koleksi bukunya itu lengkap dan ruangannya terasa nyaman. Terus gimana untuk koleksi buku-buku di sini? Menurut saya koleksi buku di sini cukup lengkap. Menurut Regita sendiri, apa itu literasi budaya? Literasi budaya itu pemahaman tentang budaya-budaya, nilai-nilai norma, dan simbol-simbol yang ada dalam masyarakat. Melibatkan pemahaman terhadap aspek-aspek budaya seperti bahasa, agama, sejarah, seni, dan tradisi. Kira-kira untuk Regita sendiri, apakah literasi budaya dan kewarganegaraan itu berpengaruh di dalam masyarakat? Menurut saya berpengaruh sangat besar dalam kehidupan sehari dan masyarakat secara keseluruhan, karena literasi budaya membantu mengurangi konflik dan prasangka antar budaya. Kalau untuk kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa sih yang Regita tahu? Mungkin seperti kita lebih cenderung untuk menghormati perbedaan agama, bahasa, budaya, seni, dan tradisi. Kalau menurut Regita, bagaimana pendapat tentang minat baca keingintahuan masyarakat Indonesia? Mungkin menurut saya keinginan kita itu sangat tinggi. Hampir setiap waktu kita ingin membaca buku-buku yang menurut kita ingin kita ketahui. Tapi dari segi koleksi buku yang ingin kita baca terkadang masih kurang di situ. Jadi minat baca tinggi, tapi daya baca yang kita cari bukunya masih rendah. Oke, untuk Regita sendiri, pesan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Pesan saya jangan malu ya untuk membaca. Kadang ada orang membaca buku di jalan itu sekarang masih hal yang mewah. Padahal cari aja satu buku nih yang menurut teman-teman sukai, baca dari awal deh sampai akhir. Kalian akan menemukan kenyamanan untuk membaca. Mulai dari situ kalian bisa membaca terus buku-buku lain yang kalian sukai. Terima kasih untuk Regita telah memberikan waktu untuk wawancaranya. Iya, sama-sama. Nah guys, gimana? Sekarang sudah nggak ada alasan lagi kan untuk fasilitas buku yang kurang lengkap, karena Perpustakaan Nasional ini sudah menyediakan semuanya. Kita generasi muda dan kita yang memperjuangkan bangsa nantinya. Bagaimana bangsa ini mau maju kalau kita masih kurang literasi? Nasib bangsa ada di tangan kita. Yuk, tingkatkan literasi kalian dengan berkunjung ke Perpustakaan Nasional terdekat atau Perpustakaan Nasional RI ini. Halo, nama saya Ramzi Putra Nugraha, selaku ketua kelompok di kelompok ini. Halo, nama saya Raisa Fira Wijaya. Saya selaku sebagai sekretaris di kelompok ini. Halo, perkenalkan nama saya Anandajan Ramadan. Saya selaku bendahara di kelompok ini. Halo, nama saya Ferdi Hangguan Siahaan. Halo, nama saya Regita Limpiana Rasi. Di sini kami sebagai pembicara di kelompok ini. Halo, saya Aibal Rizky dan Aku Singa Handianti Kavia. Di sini kami sebagai dokumentasi. perkenalkan nama saya Rayhan Insani. Saya Muhammad Dusan Sandi. Kami di sini sebagai anggota. Nah guys, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tiga.